Halo, balik lagi sama gue di Ciluminatin dan salam profit. Oke guys, jadi hari ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Dan juga mungkin nanti agak siang atau sorenya akan saya update juga mengenai si Terra Luna gitu ya. Outlook dari saya, analisa dari saya. Mungkin yang tertarik bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan banyak yang tertarik, saya akan analisa dan bagikan outlook si Terra Luna atau koin Luna gitu ya hari ini juga. Mungkin kisaran jam 3 atau jam 5 sore lah. Oke guys, jadi hari ini memang market semalam ya, tadi malam itu drop sampai 29.000 sekian. Kemudian sekarang ini adanya rebound atau kenaikan sedikit gitu ya. Jadi memang awal-awal ini saya akan menginfokan kalau misalkan ini si Presiden Biden itu akan berbicara ya, speak untuk planningnya dia ya menghadapi inflasi di Tuesday. Tuesday itu berarti hari ini. Ini kan beritanya itu 9 Mei ya. Tuesday itu berarti hari ini ya, tanggal 10 teman-teman ya. Nanti kita akan menunggu juga ya untuk si Biden speak ini kira-kira bagaimana planningnya dia dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalkan planningnya cukup baik dan lain sebagainya, ya bisa aja kasih sedikit napas untuk market setidaknya rebound dulu ya. Jadi nggak dihantam terus-terusan ya. Dari kemarin kita lihat ini benar-benar dihantam tanpa ampun gitu ya. Ya jadi mungkin ya bisa saja dalam tanda kutip gitu ya. Bisa saja dalam tanda kutip 1 2 3 hari ke depan market ya sedikit dikasih rebound lah, sedikit gitu teman-teman ya. Cuman kalau misalkan dia benar-benar masih neken banget ya, pressure-nya masih kenceng balik lagi gitu ya ke market, makanya bisa endorser lebih dalam gitu ya. Jadi itu hal yang harus kita waspadai. Next, ini adalah pembahasan untuk USDT dominance time frame 4 jamnya. Kemarin sudah saya bahas ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi memang ini secara time frame 4 jam RSI-nya juga sudah extremely overbought banget nih teman-teman. Ini sampai di poin 90 nih RSI-nya, gila bener-bener over banget ya. Jadi memang harus adanya refresh, harus adanya koreksi terlebih dahulu gitu ya. Untuk si USDT dominance, walaupun memang kemarin saya mengekspektasikan di kisar-kisaran 5,6, 5,7 dia adanya koreksi dulu, tapi malah dia nge-spike nih sampai 6,11%. Makanya si Bitcoin itu makin endorser lebih dalam lagi teman-teman ya, bahkan sampai ke kisaran 20.000 sekian dolar untuk si Bitcoin. Nah sekarang kita mendapati dia rejection teman-teman di sini lumayan keras ya. Ini time frame 4 jamnya lumayan keras. Maka akan mentesting di resistance sebelumnya di sini. Ini di sekitaran 5,49 sampai 5,5% lah. Dia akan testing terlebih dahulu ke situ. Next stop lagi kalau misalkan di area situ nggak mampu ini ya menahan laju koreksinya untuk si USDT dominance. Next target di sekitaran 5,27 5,26% untuk target koreksinya. Jadi kalau memang dia koreksi sampai sedalam ini ya, istilahnya ini time frame 4 jamnya, maka kita akan melihat untuk si Bitcoin itu kembali rebound untuk ke beberapa target resisten terdekatnya. Jadi ini khususnya time frame 4 jam ya. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat secara time frame 1 hari pun ya, si USDT dominance ini juga sudah masuk area extremely overbought ya. Ini sampai ke area 78,85 ya. Jadi ini sama seperti pada tanggal 22 Januari nih. Dia masuk di extremely overbought-nya, akhirnya koreksi lumayan dalam nih. Ya lumayan koreksinya. Kayak Bitcoinnya bisa ya naik lah istilahnya gitu. Jadi hal seperti ini yang kita harapkan untuk si USDT dominance-nya nih berangsur-angsur turun. Ya dia let's say lah bisa berangsur-angsur turun secara daily-nya, maka akan memberikan nafas lah untuk si Bitcoin setelah dihajar terus-menerus dalam beberapa hari terakhir ini. Next, ini adalah untuk si Bitcoin dominance-nya time frame 4 jam. Memang kemarin sudah ada pembahasan juga ya, setelah dia mampu break terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya, next stopnya lagi pasti masuk di box warna hijau ini. Karena memang sebelumnya ini menjadi resisten yang cukup kuat untuk menahan penguatannya si Bitcoin dominance nih, time frame 4 jamnya. And then kita mendapati dia juga rejection nih, di sini kita bisa lihat ya. Dia bikin seperti jarum ke atas di bagian atas candlenya, sehingga dia terdorong ataupun terpressure masuk lagi ke dalam area range sideways dia yang sudah saya lambangkan dengan box warna biru ini. So, kalau memang kejadiannya seperti ini atau bahkan dia mampu close candle time frame 4 jam di bawah EMA 34 dan 55 ini ya, lebih khususnya di EMA 34 atau garis warna biru ini ya, potensinya untuk dia bisa drop lagi, at least masuk ke range sideways-nya dia atau bahkan ngetes ke loss point-nya di sekitaran 41,48%. Makanya kalau misalkan hal seperti itu terjadi, itu bisa ya berdampak cukup lumayan lah untuk altcoinnya, setidaknya untuk short termnya, untuk mungkin beberapa hari ke depan ya, kalau memang dia mampu close candlenya di bawah EMA 34 atau garis warna biru ini
ya. Dan sedikit reminder juga untuk strong supportnya di kisaran 41,31 sampai 41,42% untuk si Bitcoin dominance-nya time frame 4 jam ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia endorser sampai sedalam ini, ya ini udah cukup baik banget lah untuk altcoin untuk jangka pendeknya. Let's see aja teman-teman ya untuk si Bitcoin dominance. Semoga dia mengalami pelemahan, and then si Bitcoinnya perlahan naik ataupun sideways aja sehingga altcoinnya dikasih napas lah. Ya karena memang mungkin kebanyakan dari kalian itu mentransaksikan di altcoin gitu ya. Lalu ini adalah outlook Bitcoin secara weekly, kemarin sudah saya infokan ya. Jadi memang kita ini sedang berada ya kemarin itu dekat sekali dengan trendline supportnya dari channel ini ya secara keseluruhan, dan area $32.000 itu menjadi area penentu. Kemarin saya sudah sampaikan. Kalau misalkan dia nggak mampu mengalami istilahnya rebound dari area $32.000, so dia bisa berpotensi sekali untuk ngehit ataupun OTW ke kisaran $30.000. And then ya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, dia memang tidak ataupun mampu yang mempertahankan di area $32.000 ini, akhirnya drop atau endorser ke sampai $29.700 ya, berarti masuk ke target ya. Kan targetnya kemarin kalau misalkan $32.000 itu jebol ya, next target sangat potensi untuk hit ke kisaran $30.000. Akhirnya dia hit ya. Jadi memang ini adalah area demand-nya kuat untuk si Bitcoin secara weekly time frame, dan akhirnya kita bisa melihat di sini adanya reaksi atau aksi beli ya yang lumayan signifikan lah dari pergerakan candle secara weekly-nya. Kita bisa lihat di sini bikin tail candle bagian bawah atau jarum ya seperti ini. Ya berarti ada yang nyerok atau adanya demand yang nahan gitu. Kalau misalkan nggak adanya demand yang nahan ya, pergerakannya atau candlenya itu mungkin besar-besar, balok-balok besar seperti ini gitu ya. Cuman di sini adanya tail candle berarti adanya aksi yang nahan lah, istilah nahan bawah untuk si Bitcoin, nggak terpressure terus endorser gitulah ya. Jadi bisa aja hal seperti ini yang terjadi nih. Kita bisa lihat ya seperti sebelumnya di sini tuh bikin tail candle setiap kali dia istilahnya menyumpai atau retest ke area demand-nya. So ya saya pribadi mengharapkan untuk si Bitcoin at least dia bisa rebound dulu ya untuk jangka pendeknya. Kalaupun dia rebound ya seperti informasi yang kemarin sudah saya sampaikan, bisa sekali kita perhatikan ini secara weekly ya, secara weekly time frame di box warna biru ini. Ini di sekitaran 36.200 sampai 37.800 dolar. Itu adalah area atau range yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara outlook yang weekly-nya. Ya, jadi kalau misalkan dia mengalami penguatan dari sini pun ya area sini yang benar-benar krusial harus diwaspadai atau diperhatikan untuk target terdekat lah secara outlook yang ini. Oke. Next ini untuk secara daily-nya, ya dia memang sudah ngetes ya di area demand-nya dia di sini. Saya tandain dengan box warna hijau plus garis kuning di tengah ini, and then dia mengalami pemantulan dari range area situ ya, teman-teman, secara daily-nya nih. Mantulnya lumayan sekarang ke $32.500. Setelah dihantam dengan red candle yang cukup banyak, kita bisa lihat secara daily nih 1 2 3 4 5 ya, 5 red candle. Gila teman-teman ya, gila. Ya akhirnya ini candle selanjutnya ini adanya bullish candle akhirnya teman-teman ya. And then kalau misalkan kita lihat juga sekilas ya, di sini dia sudah masuk area extremely oversold ya di sini nih. Ya di area sini itu di tanggal 24 Januari itu di level 32.900-an dolar. And then di area sini ini di level 29.700-an dolar, dia kembali masuk di area extremely oversold untuk si RSI-nya secara daily time frame. So kalau misalkan kita lihat aja di sini dia create ya yang namanya lower low. Cuman untuk RSI-nya dia malah create yang namanya higher low. Ya jadi di sini adanya divergent, kita bisa lihat untuk price action-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adanya pertanda bullish divergent untuk si Bitcoin secara daily time frame-nya. Jadi bisa aja ngelit untuk si Bitcoin at least rebound dulu untuk sesaat itu, chance-nya masih ada ya untuk jangka-jangka ya maybe di bulan ini gitu masih ada chance-nya. Nah, untuk posisi sekarang yang perlu sekali diperhatikan untuk si Bitcoin-nya adalah area atau box warna merah ini. Sebelumnya ini menjadi area support yang lumayan ya untuk pergerakan si Bitcoin kemudian langsung dibantai seperti ini. Ini di kisaran 32.900-an sampai 34.300 dolar.
Ya, kalau misalkan dia mampu close di atas area situ, next area lagi di sekitaran 37.000 lah ya, 37.000 sampai 38.000 dolar. Di mana area tersebut juga adanya confluence of support and then resistance untuk si pergerakan si Bitcoin. Nah, kemudian kalau rasanya kayaknya nggak lengkap ya teman-teman, ini mungkin saya akan kecilin dulu. Kalau misalkan saya ataupun kita nggak lihat menggunakan Fibo ya, jadi saya ambil dari swing high terakhirnya dia ke swing low terakhirnya dia di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat ini retracement 0,3 atau di sekitar 33.668 dolar. Di situ pas juga dengan box warna merah yang tadi sudah saya infokan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi memang range area itu perlu sekali diperhatikan. Ya, next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 34.883 dolar. Next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 36.000 dolar. Ya, jadi di mana itu menjadi area target resisten terdekat untuk si Bitcoin ya. Bisa diperhatikan 3 area sini kalau berdasarkan tarikan Fibonacci retracement daily time frame-nya. Ya, apakah di area sini adanya rejection yang keras lagi sehingga bisa membawa si Bitcoin terpressure lagi atau makin loser lagi. Jadi let's say dia mengalami pemantulan sampai masuk ke kisaran area situ. Kemudian kita perhatikan kalau masuk di area sini, range area sini ya, di antara 3 ini malah adanya rejection yang cukup kuat ya. Ini berpotensi untuk dia bisa drop masuk kembali ke strong demand-nya secara weekly-nya ya, di kisaran 28 sampai 30.000 dolar. Oke, tapi kalau misalkan dia masuk dan testing di antara golden ratio ini belum adanya reaksi atau aksi jual yang besar-besaran ya, berpotensi untuk dia masih mengalami atau melanjutkan penguatan terlebih dahulu. Jadi tinggal kita lihat aja reaksinya ketika dia menghampiri di beberapa target resisten ini untuk si Bitcoin secara daily-nya. Oke. Jadi memang kita perlu juga RSI-nya ini secara daily refresh lah gitu ya. Next ini secara 4 jamnya juga ya, ini udah bener-bener extremely oversold banget sampai masuk ke poin 11 ya untuk secara RSI-nya pun. Kemudian kalau misalkan saya tarik menggunakan Fibo juga di sini ya. Nah, ini dari swing high ke swing low-nya. Ini kita bisa perhatikan ya, beberapa range area sini seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6-nya. Karena memang di area-area situ juga adanya confluence of istilahnya resisten ya secara time frame 4 jam, ditambah dengan ada EMA 34 dan 55 juga di antara 3 golden ratio ini. Kisaran 33.600, 34.800-an dan 36.000 dolar. Jadi area-area tersebut perlu sekali diperhatikan ya untuk jangka pendek si Bitcoin. Ini adalah target resisten terdekatnya gitu ya. Jadi kalau misalkan memang pressure dari si seller ini masuk kembali di antara beberapa golden ratio jangka pendeknya ini ya, target resisten jangka pendek ini, mungkin teman-teman sekalian bisa memanfaatkannya untuk nge-short. Tapi kalau misalkan nggak adanya aksi jual atau selling pressure yang signifikan masuk lagi ya, mungkin dia bisa melanjutkan penguatannya lagi. Kalau misalkan dia mampu close bahkan di atas 36.000 dolar, next lagi target yang perlu di break yaitu support sebelumnya di sini, mampu menahan beberapa kali laju koreksinya si Bitcoin ini di sekitaran 37.700-an dolar atau sekitar 38.000 ya. Jadi range 37.700 sampai 38.000 dolar yang menjadi next target kalau memang untuk secara time frame 4 jamnya dia bahkan mampu close candle di atas 36.000 dolar. Jadi itu syaratnya teman-teman yang perlu sekali diperhatikannya. Oke, next lagi di kisaran berapa bro? Next lagi di kisaran sini teman-teman. Nah ini ya, di sekitar area ini 39.900-an dolar. Karena memang kita bisa lihat selling pressure itu masuk cukup signifikan ketika Bitcoin hit di kisaran area situ ya, karena memang di area situ juga sebelumnya belum benar-benar mampu untuk dipertahankan. Kita bisa lihat di beberapa kali ini gagal untuk maintain posisi atau area Bitcoin di atas kisaran 39.900-an dolar ya. Jadi ini dulu untuk jangka pendeknya untuk si Bitcoin secara hourly dan daily, weekly juga ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalian jangan lupa untuk analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.